Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Arman, NPM 1865029. Baiklah, di sini menjelaskan materi bab 4. Kita masuk ke bab 5, yaitu negosiasi dan kontrak. Negosiasi. Mengapa bila orang pergi ke tempat perdagangan Meksiko, mereka akan melakukan negosiasi walaupun hanya untuk beberapa dolar saja. Tetapi bila mereka melakukan transaksi dengan sebuah produk berharga ribuan dolar, mereka enggan untuk tawar-menawar. Tidak ada kata malu untuk melakukan negosiasi. Belajar dari bagaimana semua ini dilakukan dengan benar, dan Anda dapat menggunakan keahlian pada situasi tawar-menawar dalam hubungan forex software. Ilmu pengetahuan dan seni bernegosiasi. Kunci sukses dari negosiasi adalah mengetahui fakta yang sebenarnya. Hal yang pertama yang terpenting, mengetahui produk yang akan dijual atau dibeli. Sebelum Anda memulai negosiasi, tentukan dua hal. Yang pertama yaitu apa yang sebenarnya Anda inginkan untuk perjanjian, dan yang kedua apa yang akan Anda berikan. Bila Anda penjual software, hal yang akan dinegosiasikan adalah harga. Ketahuilah harga minimum yang akan diminta. Jika ada pembeli, ketahuilah harga maksimum yang akan dibayar. Hal ini juga membantu jika Anda mengetahui kebutuhan lawan Anda. Ini dikatakan dengan fleksibilitas. 3 hal yang dinegosiasikan dalam proyek software. Hal yang paling sering dinegosiasikan adalah harga, tetapi lamanya proyek dan fungsi proyek dapat dinegosiasikan. Seperti kata pepatah, Anda akan mendapatkan yang murah, cepat atau bagus. Pilih dua hal. Anda dapat menghemat uang dengan mengambil waktu yang lebih lama, atau apabila harga terlalu mahal, perhitungkan menawar dengan perlengkapan yang lebih sedikit. Anda memperoleh apa yang Anda bayar. Jika Anda membeli produk, berhati-hatilah dengan tawar-menawar. Tim proyek yang terlalu rendah atau menerima tawaran murah yang tidak biasanya. Contoh kasus. Perusahaan ABC menawarkan tender keluar untuk kebutuhan software. Mereka menerima dua tawaran. Yang pertama dari Smart Software Corporation atau SSC. SSC mempunyai perkiraan akurat dan menawarkan harga $200 untuk dilaksanakan dalam 12 bulan. Yang kedua, tawaran dari Unspolus Software atau USC. Mereka menawarkan $1.000 untuk $100 untuk jangka waktu 6 bulan. Mencoba menghemat biaya, perusahaan ABC tentu saja menerima USC 6 bulan kemudian. Setelah pembayaran $100 kepada USC, kejadian berikut ini terjadi. Benarkah sistem akan diantar hari ini? Kami mempunyai kabar buruk. Kabar buruk apa? Sayang sekali kami telah menghabiskan $100, tetapi kami baru menyelesaikan hanya setengah dari sistem yang tertulis. Anda punya 2 bilion, berikan kami $100 lagi atau mungkin lebih, atau ambil setengah sistem Anda. Tetapi kita tidak mempunyai kontrak. Saya harus menggaji programmer saya, jika tidak mereka akan berhenti. Jika Anda tidak membayar saya akan nyatakan bangkrut. Silakan kirim surat ke Brazil. 5.2. Kontrak. Kontrak untuk produk software mengharuskan tim proyek untuk menyediakan pengirim khusus, seperti tanggal yang pasti untuk berbagai macam pengurusan upah, kecuali proyek ini dilaksanakan pada dasar formal atau organisasi eksternal, khususnya dalam dokumen kontrak yang tidak diinginkan dituliskan. Bagian kontrak. Dalam tambahan untuk harga, tanggal pengiriman dan pengiriman, kontrak ini dapat termasuk dalam hal-hal dan kondisi lain seperti reproduksi, harga bertahan atau price holding, lisensi atau garansi. Bila kerusakan dari software dapat menyebabkan tidak hidup atau situasi kritis lain, pertanggungjawaban dari penulis harus diklarifikasi. Jika perkiraan didasarkan pada input verbal dan user, escape clause harus diikutsertakan. Ajuran tim proyek ini berguna untuk keluar dari kesalahan informasi. Tanggung jawab user seperti menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, atau melakukan beberapa pekerjaan seperti dokumentasi juga harus tertulis. Kontrak harga tetap atau Fixed Price FP Contract. Ini merupakan tipe umum dari kontrak. Di dalam kontrak FP, tim proyek mengajukan harga tetap pada awal proyek. Bagaimanapun juga tim proyek harus memperkirakan risiko di dalam kontrak FP. Gunakan kontrak FP hanya jika Anda dapat memperhitungkan risiko dan harganya. Kontrak FP sangat tepat bila 1. Anda yakin bahwa tidak akan terjadi pergantian utama.
2. Anda akan bekerja dengan software dan produk hardware yang Anda ketahui. 3. Anda memiliki komunikasi yang baik dan user. Kontrak harga tambahan. Apabila risiko terlalu tinggi dalam penentukan harga tetap, tim proyek harus memilih kontrak CP. Pada kontrak CP ini, tim proyek menerima gaji dalam jumlah per hari atau per jam ditambah ongkos-ongkos. Biasanya perusahaan tidak membuat janji untuk beberapa lama mereka membuat kontrak. Kontrak CP sangat tepat bila pertama, Anda harus merasa bahwa pergantian utama akan terjadi. Artinya tidak ada perubahan atau kebutuhan yang tidak jelas. 2. Anda bekerja dengan tidak mengetahui sistem operasi paket, software atau hardware, dan Anda mempunyai peralatan pengembangan khusus untuk menulis dan seperti simulator tes dan dasar dan lain-lain. Kemudian 3. Komunikasi. 3. Komunikasi yang kurang baik antara Anda dan user. 4. Aktivitas utama organisasi pada manusia, contohnya interview. Kondisi dan syarat. Jika Anda menjalin kontrak CP, yakinkan bahwa kondisi dan persyaratan jelas. Masukkan semua persyaratan dan kondisi, aspek hukum dari cara yang Anda inginkan untuk bekerja dengan klien. Ini akan memberikan perlindungan bagi Anda dan klien, dan menghindari kesulitan yang akan datang. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum harus diklarifikasi awal mungkin yang dapat meliputi isi-isi pembayaran, hak cipta untuk sumber daya dan dokumentasi, utang, jaminan, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan hardware dan software yang disediakan oleh pabrik. Kontrak di luar organisasi dan di dalam organisasi. Kontrak akan diterima secara luas jika organisasi eksternal atau perusahaan menyediakan layanan proyek. Mengapa ini bukan bagian dari proyek? Walaupun hubungan antara tim proyek dan user sangat dekat, harus ada situasi yang bersifat resmi. Pernyataan tertulis menjelaskan layanan yang akan disediakan oleh tim proyek. Ini dapat dijadikan surat perjanjian letter of intent atau proposal resmi. Garis bawah ini, Anda akan terhindar dari percakapan yang tidak pernah berakhir. Peninjauan proposal yang dikembalikan. User dapat mengembalikan proposal yang telah diterima dengan sedikit perubahan-perubahan waktu yang dijadwalkan untuk anggota teknis dan tim proyek. Untuk meninjau sedikit perubahan susunan kata dapat berarti upaya utama. Masalah harga dapat dinegosiasikan kembali. Berhati-hatilah untuk tidak setuju pada kondisi dan persyaratan. Berikan manajemen tingkat tinggi atau departemen yang sah yang mengenai masalah ini. Jangan memulai pekerjaan sampai seluruh persetujuan selesai. Akan lebih menguntungkan Anda untuk memberikan user mengetahui kondisi-kondisi dan persyaratan sebelum menulis proposal. Kesimpulan untuk fase definisi. Ini akan membawa kita pada akhir fase definisi. Mari kita mengulangi kejadian penting yang telah dicapai. Ingat kembali, dari kejadian penting yang digunakan untuk merencanakan proyek dan mengontrol kemajuan proyek. 1. Dokumen kebutuhan atau RD yang dilengkapi dan telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu tim proyek dan user. 2. Dokumen proposal dapat digunakan untuk analisis dan seluruh pengembangan yang dilengkapi dan dibeli oleh user. Tulis persetujuan yang diinginkan. 3. Walaupun tidak mempertimbangkan kejadian penting, izin dari PPP itu dengan menyediakan sumber daya dan diperlukan. Baiklah, mungkin itu saja saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.